Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah kalimatan tunji bihal mu'minin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa huwa sayyidul mursalin. Nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Saya ingin menukil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Hisab wa Aradullah, di mana di dalam kitab itu mengungkapkan dua kondisi seorang muslim di hadapan Allah di hari hisab. Yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, demikian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakannya rahimahumullahu ta'ala, bahwa seseorang ketika berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yang kita sebut dengan arad, dan bagian yang kedua yang disebut dengan munaqashah. Kedua istilah ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, dikatakan arad yaitu karena seorang muslim berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari hisab dalam keadaan Allah menyebutkan dosa-dosanya. Setiap kali Allah menyebutkan dosa-dosanya, dia meminta ampunan kepada Allah dan mengakui akan perbuatan dosanya tersebut tanpa memberikan alasan dan tanpa berbicara dengan pembicaraan apapun, kecuali orang tersebut mengiyakan akan perbuatan dosa yang disebutkan oleh Allah pada dirinya, dan dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepadanya, sungguh aku telah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Kemudian Allah sebutkan dosa-dosanya kembali. Kemudian hamba ini pun, hamba yang beriman ini pun berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah berbuat dosa-dosa yang kau sebutkan tadi. Aku memohon ampunan kepadamu. Sampai setiap perbuatan dosa yang disebutkan oleh Allah, hamba yang beriman ini menyatakan, ya, aku melakukannya dan aku memohon ampunanmu ya Allah. Maka Allah pun mengampuni orang ini. Maka para ulama menyatakan inilah makna daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka Allah akan mengampuni setiap hamba yang beriman, disebutkan pada dirinya perbuatan dosa, kemudian Allah ampuni, dan hamba tadi mengiyakan apa yang dia telah perbuat tanpa sedikit pun memberikan alasan. Kemudian disebutkan nikmat-nikmat Allah, disebutkan musibah-musibah yang Allah timpakan kepada dirinya. Hamba ini selalu mengiyakan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang tidak sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengampuni, aku mengampuni dirimu. Maka orang yang demikian ini orang yang mendapatkan hisab yang mudah, yang disebut oleh para ulama sebagai al-arad. Kemudian disebutkan kembali mereka yang mendapatkan hisab dalam bentuk munaqashah, di mana yang dimaksud hisab munaqashah, para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah menerjemahkan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebutkan pada dirinya dosa-dosanya. Maka hamba ini akan beralasan dengan berbagai alasan yang dia kemukakan kenapa dia dahulu di dunia berbuat dosa.
Sampai-sampai Allah sebutkan kembali dosanya, namun ia terus beralasan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengunci mulutnya, dan kemudian Allah minta kepada kulitnya, tangannya, kakinya, seluruh apa yang dia telah lalui di atas muka bumi ini, baik bebatuan ataupun pepohonan, untuk berbicara akan perbuatan dosa yang dia lakukan saat itu. Maka seluruhnya bersaksi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kembali akan perbuatan dosa berikutnya. Hamba ini pun beralasan kembali. Setiap kali disebutkan perbuatan dosanya, ia akan senantiasa beralasan. Bahkan seakan-akan harapannya ketika beralasan di hadapan Allah, Allah akan memberikan ampunan. Allah akan terdiam dari apa yang dia telah beralasan di dalam perbuatan dosa tersebut. Namun justru Allah akan mengunci mulutnya dan menambahkan baginya hisab yang berat. Hisab ini sebut munaqasyah karena terjadi di antara Allah Subhanahu wa taala dan sang hamba, dialog saling membantah apa yang dikatakan di antara mereka, antara Allah Subhanahu wa taala dan para hambanya. Maka orang-orang yang demikian akan mendapatkan hisab yang berat, kemudian Allah memasukkan mereka fayauzubillah min dzalik ke dalam api neraka. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih disahihkan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika itu berkata di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man husiba udziba." Siapa yang dihisab pasti dia diazab. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, bukankah setiap para hamba dihisab ya Rasulullah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa amma man yuhasabu hisaban yasira fayanqalibu ila ahlihi masrura? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bala ya Aisyah. Iya, demikian wahai Aisyah. Akan tapi maksud dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang yang dikatakan kepadanya seluruh perbuatan dosanya, dipaparkan seluruh perbuatan dosanya, dia mengakui dan dia memohon ampunan, kemudian Allah ampuni. Adapun mereka yang disebut dosanya kemudian dia mengelak dan berusaha beralasan, maka azabnya, hisabnya akan diperberat dan dia akan masuk ke dalam neraka. Fayauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, pandai-pandailah kita memohon kepada Allah agar Allah mengampuni kita dan meringankan hisab kita kelak di hari kiamat, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perkataan yang tidak layak untuk didengar. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.